Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci Samsung front loading inverter. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk modul mesin cuci Samsung front loading inverter ini mati total. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita pahami terlebih dahulu spare part apa yang beliau kirim. Di sini ini adalah buat power supply-nya teman-teman. Nah, seperti ini untuk fisiknya. Terlihat beliau sudah pernah melakukan usaha perbaikan. Bisa teman-teman lihat di sisi sini. Nah, ini di bagian kristalnya beliau sudah pernah melakukan pencokan-pencokan seperti ini. Selanjutnya ini adalah board display-nya. Untuk fisiknya seperti ini. Terlihat masih utuh. Untuk bagian bawahnya belum pernah dilakukan pencokan-pencokan. Selanjutnya ini adalah board IC IPM nya atau IC inverternya. Nah, untuk board ini nampaknya beliau sudah pernah melakukan usaha perbaikan. Bisa teman-teman lihat di sisi pinggir sini. Untuk gelnya sudah beliau bersihkan seperti ini. Saya nggak tahu apakah board ini sudah pernah diangkat. Untuk bagian bawah masih utuh. Selanjutnya bersama ini pun beliau juga mengirimkan kabel bodinya. Ini yang terlihat semrawut ini. Ini adalah kabel bodinya. Di kabel bodi ini pun terdapat sebuah door lock. Nah, ini door locknya. Dan untuk kasus mati total, tentunya saya akan fokus di area power supply-nya ya teman-teman. Sini coba akan saya lakukan pengetesan tersendiri untuk power supply-nya. Apakah benar untuk modul mesin cuci Samsung inverter front loading ini mati total. Sebelum kita melakukan usaha perbaikan di area modul power supply-nya, di sini kita sedikit pahami komponen-komponen apa yang tertanam di modul power supply-nya ini. Bicara mati total, tentunya untuk tegangan-tegangan di area sekunder tidak akan mengeluarkan tegangan. Di sini bisa kita pahami ini adalah trafo konverter tegangan yang menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang kemudian dialirkan ke area sekunder. Dan komponen-komponen sebelum trafo di sini ini adalah area primer, sedangkan komponen-komponen yang tertanam setelah trafo ini sampai sini ini adalah area sekunder. Untuk kasus mati total tentunya kita harus fokus di area primer, dan di area primer terdapat beberapa komponen. Nah, di sini area primer. Di area primer terdapat ini adalah fuse. Selanjutnya ini adalah elko utamanya. Di sini terdapat IC PWM yang memberikan sinyal-sinyal PWM untuk trafo ini, yang kemudian trafo ini mengeluarkan tegangan outputnya. Langsung saja kita alirin listrik dan kita pastikan apakah output dari trafo ini benar-benar tidak ada, karena informasinya itu mati total. Untuk melakukan pengetesan power supply-nya tersendiri, setelah saya pelajari, kita bisa memberikan input AC 220 di test point ini seperti ini, dan selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan. Coba saya colokkan. Nah, sudah saya colokkan. Untuk poin pertama kita pastikan tegangan 220 masuk di test point ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 220 sudah masuk di test point ini. Selanjutnya untuk 220 ini kita pastikan sudah masuk ke diodanya. Di sini ada sebuah dioda bridge. Coba kita lakukan pengukuran tegangan. Nah, untuk test point ini sudah hadir 220. Nah, terukur 226 volt. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di area sekunder. Nampaknya di area sekunder tidak terukur adanya tegangan output. Nah, di sini pun sama. Ya, nampaknya di area sekunder tidak ada tegangan output. Selanjutnya coba saya akan lakukan penyelidikan lanjutan untuk kasus kali ini. Kenapa untuk area sekunder itu tidak mengeluarkan tegangan, padahal untuk 220 AC sudah masuk. Untuk kali ini power supply saya cuak bagian bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Karena memang agak sedikit repot dalam melakukan test point tegangan-tegangannya. Kembali kita pastikan untuk tegangan-tegangannya. Coba saya colokkan.
Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan di test point elko utamanya di area primer. Di sini normalnya harus terukur 300 volt ya. Di jalur ini sudah hadir terukur 311 volt. Artinya tegangan 220 volt AC itu sudah masuk. Dan langsung kita ukur di area sekunder. Nah, di area sekunder memang nggak keluar teman-teman. Ya, memang nggak keluar. Tapi di sini bisa teman-teman lihat untuk 300 voltnya sudah nyampe. Selanjutnya akan coba saya telusuri terlebih dahulu untuk kasus kali ini kenapa 300 voltnya sudah hadir. Tapi untuk output di area sekundernya di sini tuh tidak keluar. Kali ini saya ada sedikit kecurigaan teman-teman. Bisa teman-teman lihat di test point elko utamanya di sini. Nah, di sini 300 voltnya nyampe. Nah, terukur 310, 311. Untuk sampai di trafonya di sini nyampe, tapi di sini di pin IC PWM-nya di sini nggak nyampe teman-teman. Nah, jadi si IC PWM-nya ini tidak tersuplai 300 volt. Nah, normalnya di pin ini harus terukur 300 volt, seperti yang di trafonya di sini. Nah, di sini nyampe, di sini juga nyampe, tapi di sini tuh tidak. Nah, saya sedikit agak curiga di trafonya. Bisa jadi trafonya itu kumparannya putus, atau ada komponen yang mengarah ke IC PWM-nya itu putus. Coba saya akan telusuri terlebih dahulu untuk kasus kali ini sumber permasalahannya tuh dari mana. Setelah saya telusuri ternyata benar saja untuk trafonya ini kumparannya putus teman-teman. Dan kali ini saya sudah sambung, saya jumper. Dan setelah perbaikan trafonya ini, coba kita lakukan pengukuran tegangan. Saya colokkan. Selanjutnya kembali kita ukur untuk tegangan di elko utamanya ini. Nah, bisa teman-teman lihat di elko utamanya sudah terukur 308 volt. Selanjutnya di IC PWM-nya. Nah, di sini sudah hadir 308 volt sama. Langsung kita ukur di outputnya di sini apakah sudah keluar. Nah, bisa teman-teman lihat sudah keluar untuk 5 voltnya. Selanjutnya coba saya akan assembling dengan board display-nya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah proses perbaikan untuk kali ini saya assembling power supply dan board display-nya dan saya sudah colokkan. Terlihat di sini indikator standby-nya nyala ya teman-teman. Kita tunggu sesaat. Nah, itu nyala, mati. Tunggu sesaat lagi. Nah, itu nyala dan mati. Selanjutnya di posisi seperti ini saya tekan tombol main power-nya. Nah, untuk kali ini modul mesin cuci sudah hidup. Nah, seperti ini untuk tombol-tombolnya. Nah, ini pun sudah merespon. Coba saya matikan. Nah, untuk kali ini saya matikan bisa. Coba saya hidupkan kembali. Nah, untuk kali ini saya hidupkan pun sudah bisa. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali.